Perkenalkan, nama saya Kairani Revitasari dengan nomor pokok mahasiswa 2210 63 10 80 136. Perkenalkan, nama saya Nanda Nabila Kumsum dengan nomor pokok mahasiswa 221063 1080075. Perkenalkan, nama saya Rohmada Dasari dengan nomor pokok mahasiswa 221063 1080085. Kami dari kelompok 8 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Budaya adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, pasti sudah tidak asing lagi tentang budaya. Sebab, tanah air ini dikenal sebagai negara dengan kekayaan dan warisan budaya yang melimpah. Salah satu warisan budaya adalah tari jaipong. Tari jaipong merupakan sebuah tarian tradisional yang berasal dari daerah Karawang, Jawa Barat. Tarian ini berkembang di era tahun 1960-an. Awalnya tari ini dikenal masyarakat dengan nama tari banjet, yaitu sebuah pertunjukan kesenian tari yang ditampilkan dengan gerakan tari dan diiringi alunan musik berupa instrumen gamelan. Tarian jaipong adalah sebuah inovasi yang dibuat oleh seorang seniman yang berasal dari daerah Karawang bernama Haji Suwanda. Haji Suwanda membuat sebuah inovasi. Beliau menciptakan inovasi berupa menggabungkan beberapa macam tarian yang beliau kuasai menjadi satu. Tarian-tarian tersebut terdiri dari tari banjet, tari pencaksilat, tari ketuk tilu, tari wayang golek, dan tari topeng. Hasil dari pencampuran tersebut yaitu munculnya sebuah karya seni daerah yang unik dan banyak digemari oleh masyarakat. Pada saat pertunjukan kesenian daerah tersebut digelar, belum diberikan nama tari jaipong. Iringan musik yang dipakai dalam pementasan itu menggunakan alat musik yang diantaranya adalah gendang, degung, gong, dan alat musik yang diketuk lainnya. Selain iringan alat musik, pada setiap pementasan kesenian tari ini juga diiringi oleh nyanyian dari seorang sinden. Kemudian dari pertunjukan tersebut menarik perhatian dari seorang seniman yang berasal dari daerah Sunda bernama Gugum Gumbira untuk mempelajarinya. Kala itu, Gugum Gumbira sudah lihai pada tarian ini, lalu beliau menyusun ulang semua gerakan pada tarian itu, hingga akhirnya terciptalah sebuah tarian bernama jaipong. Untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai budaya tari jaipong dari daerah Karawang, setelah ini akan ada rekan saya, Rohmah Laila Sari, yang sudah bersama dengan salah satu pemilik sanggar tari jaipong, yaitu Sanggar Tari Puspawangi. Baik, terima kasih Hairani. Di sini saya sudah bersama dengan salah satu pemilik sanggar yang ada di daerah Karawang. Selamat sore Bapak dan Bapak Pelatih. Sebelumnya saya mohon izin untuk bertanya-tanya nih seputar budaya tari jaipong dari daerah Karawang serta sanggar yang Bapak kelola. Tetapi sebelum saya bertanya-tanya, ada pepatah mengatakan tak kenal maka kenalan. Jadi biar saling kenal, alangkah baiknya kita perkenalan diri terlebih dahulu. Boleh disebutkan nama, profesi, serta kegiatan yang sedang dilakukan oleh Bapak? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Sampurasun. Nama saya Tatang Supari, pengelola Sanggar Puspawangi. Dan di sampingnya adalah pelatih dari Sanggar Puspawangi. Namanya Ardi Lukito SPD. Baik Bapak. Langsung saja, sepertinya untuk mengefisienkan waktu, saya izin bertanya Pak. Tentunya Bapak sudah mengetahui tentang budaya tari jaipong dari daerah Karawang. Apakah boleh dijelaskan Pak, apa saja yang Bapak ketahui beserta Bapak pelatih juga mengenai budaya tari jaipong di daerah Karawang? Baik, tari jaipong adalah tari kreasi baru yang berakar dari pencaksilat, ketuk tilu, dan tari kreasi yang lainnya. Tari jaipong sangat digemari oleh anak-anak sekarang. Dan di Karawang itu ada beberapa sanggar selain Sanggar Puspawangi. Dengan ciri yang berbeda. Kalau Puspawangi cirinya seperti ini, sanggar yang lain yang berbeda. Ini adalah merupakan asana yang baik dalam pelestarian seni budaya khas Karawang. Puspawangi lahir
14 tahun yang lalu. Dan di sini ada pelatihnya yang keseharian hari mengajar dan berproses. Enggak. Kalau untuk Jaipong sendiri yang saya ketahui memang awal mulanya dari kota Karawang ya. Cuma seiring berjalannya waktu, tari Jaipong ini lebih banyak dikembangkan di kota-kota besar seperti kota Bandung, ya, daerah-daerah Priangan sebelah sana. Nah, untuk akarnya sendiri dari Karawang dan itu berasal dari Ketuk Tilu yang ada di Karawang. Ketuk Tilu itu berasal juga dari gerakan-gerakan pencaksilat, tari topeng, ya, yang ada di Karawang dan lain sebagainya. Oleh sebab itu untuk tari Jaipong ini kita kembangkan, kita lestarikan di sanggar kita ya dengan gaya kita sendiri ya, gaya Puspawangi sendiri seperti itu. Lalu seperti yang kita ketahui bahwa tari Jaipong dari Karawang ini kan sudah berkembang cukup lama ya Pak, Ya. dan disukai juga oleh masyarakat, bahkan sampai meraih museum rekor muri tahun 2008. Nah, dengan kategori pergerakan tari Jaipong terbaik, bagaimana menurut pendapat Bapak pemilik sanggar dan pelatih tentang perkembangan budaya tari Jaipong dari daerah Karawang sendiri? Untuk saat ini dan ke depan, Bapak optimis kesenian tari Jaipong masih tetap bertahan dan bahkan mungkin sampai puncak, sampai internasional, karena berbeda. Ini Jaipong itu ada kreasinya, jadi tiap hari ada inovasi, ada proses kreatif. Bapak yakin dan optimis Jaipong masih akan menjadi kebanggaan di daerahnya sendiri, tuan rumahnya sendiri, bahkan kebanggaan di internasional. Ya. Dan tambahan juga untuk tari Jaipong sekarang memang sudah banyak pembaharuan karena memang tari Jaipong ini adalah salah satu tari yang fleksibel sebetulnya. Jadi semua unsur tarian, mau itu dari tarian tradisi yang lain ataupun dari tarian modern yang nasional ataupun internasional bisa dimasukkan ke dalam tari-tari Jaipong masa kini ya. Karena memang perkembangannya sudah pesat antara Jaipong tahun sekarang dengan Jaipong dengan yang dulu. Baik, selanjutnya sebagai generasi muda nih Pak, kita sudah seharusnya menjaga dong ya, menjaga dan melestarikan budaya yang ada. Tetapi masih banyak generasi muda yang acuh dan bahkan tidak peduli dengan budayanya sendiri. Lalu bagaimana caranya sih Pak agar generasi muda ini dapat menjaga dan melestarikan budaya yang ada? Ya, diyakini memang benar bahwa kesenian tradisi itu kalah dengan kesenian-kesenian yang datangnya dari luar, karena memang pesatnya alam teknologi ya, alam. Tapi kami juga tidak diam, kami juga di tradisi terus berupaya berkreasi, berinovasi dan berjuang keras supaya generasi-generasi muda itu dapat melakukan dan bahkan dapat melestarikan dan mereka juga bisa diwariskan. Ya, memang tantangannya tidak mudah, tapi lambat laun insya Allah optimis Jaipong masih tetap bertahan, dan mudah-mudahan dengan adanya event-event dari lokal maupun di luar, itu adalah salah satu propaganda atau upaya untuk pelestarian budaya. Tambahan dari Bapak? Tambahan sedikit mungkin untuk anak-anak sekarang memang lebih banyak apresiasinya tentang budaya-budaya luar. Iya. Nah, maka dari itu mungkin kita juga sebagai generasi muda jangan mau kalah. Ketika orang lain dari luar kita promosi tentang budaya mereka, kita juga jangan kalah promosi tentang kebudayaan kita sendiri. Jadi anak-anak muda sekarang itu lebih banyak juga apresiasi tentang budaya-budaya lokal sendiri. Lalu selanjutnya untuk sanggar nih Pak, sanggar Bapak kelola saat ini boleh diceritakan Pak kayak bagaimana awal terbentuknya sanggar ini, lalu sehingga bisa diberi nama Sanggar Puspawangi sehingga dapat berdiri sampai sekarang. Tadinya nggak ada apa-apa, hanya di gudang kecil, dan itu pun hanya 3 orang siswa.
Cuma alhamdulillah karena kita yakin, tidak udah putus asa dan terus berkarya. Dan tahun berapa datang ke Karawang? Kalau saya sendiri dari pertengahan tahun 2016. Pesatnya ketika Ardi datang sini, alhamdulillah kita banyak juaranya. Bahkan kemarin tahun 2021 kita mendapat juara 1 tingkat nasional di Jakarta Timur. Juga Rayang tahun berapa? 21 ya itu banyak sekali prestasi yang luar biasa anak-anak kita. Untuk Bapak pelatih sendiri dari tahun berapa sampai bisa ngajar sama ini? Sebetulnya dulu itu pas tahun 2016 itu saya kebetulan kuliah di semester akhir, belum lulus. Nah, setelah itu dapat panggilan dari Bapak untuk bekerja sama sebagai pelatih di sanggarnya. Nah, mulai dari saat itu 2016 sampai dengan saat ini saya konsisten untuk melatih anak-anak yang tadinya hanya 7 orang, 9 orang, dan paling banyak itu 11 orang. Dan alhamdulillah sampai saat ini terus meregenerasi anak-anak kecil ya, anak-anak muda, tiap tahunnya menambah terus yang memang mereka memiliki keinginan yang tinggi untuk belajar seni tari tradisi. Pertanyaan terakhir ya Pak, untuk prestasi yang sudah didapat dalam Sanggar Pesawangi ini sudah berapa kali mengikuti lomba serta sudah berapa banyak prestasi yang dihasilkan untuk bisa sampai saat ini? Kalau untuk prestasi mungkin karena berbagai macam event atau acaranya juga banyak, dan anak-anak itu ikutnya tidak semua selalu ikut gitu. Jadi ada beberapa yang ikut, ada yang tidak. Nah, mungkin dari sana yang dulunya hanya misalkan contoh kecilnya dari pertama saya ke sini, prestasi paling tinggi itu sebagai juara harapan. Dan mungkin sekarang sudah naik juara 3, juara 2, juara 1, bahkan juara umum yang alhamdulillah kita sudah mendapatkannya. Dan alhamdulillah kalau misalkan dikumpulkan dari tahun 2016 waktu pertama kali saya masuk sini sampai sekarang, lumayan banyak kalau misalkan diarsipkan seperti itu. Baik, mungkin itu saja Bapak saya bertanya. Terima kasih banyak Bapak pemilik dan pelatih. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.